TV Al-Waha. Heart Inspiration. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur TV Al-Waha dimanapun Anda berada, dari kawasan Sejuk Buniwah Kerajaan Kecamatan Bojong Kabupaten Tegal Jawa Tengah, inilah channel TV Al-Waha Heart Inspiration. Kembali bersama saya Bahril Ulum dalam segmen acara Sorotan Bahril, menyorot dengan hati, membahas dengan teliti. Sedulur TV Al-Waha, beberapa hari yang lalu saya membuat video short tentang bahwa selangkah lagi saya mau diangkat menjadi wali. Ini kisah lengkapnya, saya menceritakan disclaimer bahwa ini adalah pengalaman pribadi saya ketika masih sering didawiri oleh para kabib ya. Karena pada saat itu ya lebih dari 10 tahunan lah saya hampir tiap hari itu selalu ada dawir, Habib dawir datang kepada saya. Kadang-kadang satu orang sendirian, dia belum pulang, datang lagi 2 orang berboncengan, belum pulang juga, datang lagi. Bahkan kadang-kadang sampai ruangan saya itu 5-10 Habib yang datang kayak beruntun gitu ya. Dan semuanya minta, kalau satu dikasih, semuanya harus dikasih. Nggak boleh, nggak bisa, dan nggak mau mereka yang satu dikasih, lainnya enggak. Itu pasti marah-marah. Akhirnya kadang-kadang kalau saya perhitungkan, bisa jadi sebulan itu antara 3-4 juta itu keluar tanpa terasa. Karena hampir tiap hari, sedang 100, 200, 300, macam-macam, ada yang 500. Nah, suatu ketika, Sedulur TV Al-Waha, ada seorang Habib yang jujur namanya saya sudah lupa, karena sudah berapa tahun yang silam ya. Dia yang saya masih ingat, dia mengaku menjadi pengasuh Pondok Pesantren Al-Madani, Bogor. Saya belum browsing, coba saja Anda cari Pondok Pesantren Al-Madani, Bogor. Dia mengaku dari Pondok Pesantren Al-Madani Bogor. Datang kepada saya malam-malam satu rombongan dengan mobil. Ya biasa pakaiannya gamis, jubahnya panjang, pakai imamahnya besar. Bersama satu rombongan. Dia datang malam-malam sekitar jam 8 malam waktu itu. Jam 8 malam. Pas begitu dia datang, saya menemui, istri saya memberikan minum, kemudian si Habib ini berkata, yang berasal dari, yang mengaku sebagai orang atau Habib dari namanya Habib Mahdi kalau nggak salah, Habib Mahdi ya, Habib Mahdi dari Pondok Pesantren Al-Madani Bogor, itu namanya. Entah nama palsu atau nama asli saya nggak tahu, yang jelas dia mengaku Habib Mahdi dari Pondok Pesantren Al-Madani Bogor, kayak gitu. Lah, dia bilang kepada saya ana mau ngobrol 4 mata sama antum. Akhirnya karena dia bilang begitu bahwa akan bicara sama saya 4 mata, saya ajak ke ruang lain di lantai 2 rumah saya. Saya naik bersama, dan di bawah itu ditemani abah saya waktu itu. Abah saya nemenin Ki Haji Abdul Qadir Al-Hafidh, menemani rombongan Habib itu tadi. Saya naik, begitu dia ada di ruangan atas, si Habib Mahdi ini bilang kepada saya, antum ini 1 langkah lagi bakalan menjadi wali. Wih, hebat banget kan, bisa menjadi wali. Saya perlu bicara ini karena ini sifatnya adalah rahasia, dan hanya antum saja yang boleh tahu. 1 langkah lagi antum akan menjadi wali, kayak begitu. Ini kan ya ditawari jadi wali. Saya merenung,
Ini ngomong apa ini? Beneran gak ini? Saya langsung bertanya, jadi wali, Bib? Iya, antum selangkah lagi jadi wali. Saya langsung biasa, kalau ada Habib datang kepada saya itu, nggak tua, nggak muda itu saya banyoli gitu. Oh, saya sudah jadi wali, Bib. Wali murid, saya begitu anak saya lahir itu saya sudah jadi wali. Apalagi anak pertama saya itu perempuan, saya pasti jadi wali. Bukan itu maksudnya. Ini waliullah. Antum selangkah lagi menjadi waliullah. Dan antum tidak boleh menolaknya. Karena Allah yang akan mengangkat. Antum harus menerima anugerah ini. Antum akan menjadi waliullah. Wah, serius banget ya Habibnya ini, serius banget. Saya tanya, selangkah lagi maksudnya gimana, Bib? Selangkah lagi maksudnya gimana, Bib? Saya tanya gitu. Antum hanya tinggal satu langkah lagi, yaitu antum harus memberikan atau meletakkan Al-Quran di tempat-tempat makam keramat, makam para wali. Sejumlah 1000 Quran. Wah, 1000 Quran. Jadi antum harus memberikan atau meletakkan Al-Quran di setiap makam-makam keramat, makam-makam wali. Itu 1000 Al-Quran. Itu begitu saya dengar itu, otak saya itu langsung muncul kalkulator sedulur TV Al-Wahhab. Kalkulatornya apa? Ngitung kan, ngitung 1000 Al-Quran. Kalau harganya Al-Quran itu satu eksemplarnya itu 50.000, berarti kan 50 juta ya. 50 juta, waduh besar banget 50 juta. Terus saya jawab santai, hanya itu, Bib. Iya, hanya itu. Kalau antum sudah meletakkan Al-Quran di tempat-tempat ziarah, tempat makam keramat itu 1000 Al-Quran, maka otomatis antum telah menjadi waliullah. Kayak begitu. Akhirnya saya nggak langsung menjawab, saya diam. Saya jawab, baiklah Bib, insya Allah nanti akan saya taruh satu persatu lah, mipil. Satu persatu kalau saya ziarah akan saya taruh. Si Habib langsung keras, oh nggak bisa, nggak bisa begitu. Maksudnya, ya nanti kalau saya ziarah ke makam ini, saya bawa Al-Quran 2 atau 3 saya taruh, Bib. Nanti kan sampai, itu terlalu ramah. Ini nggak bisa seperti itu, ini harus sekali jalan. Antum harus melakukan ziarah ke makam dari makam satu ke makam yang lainnya dengan membawa 1000 Al-Quran ditaruh dalam satu kali perjalanan. Wah, waduh, itu berat, Beb. Harus bawa mobil, 1000 Al-Quran kan nggak mungkin dibawa pakai tas. Harus pakai mobil box, itu 1000 Al-Quran, banyak banget itu. Lah iya, makanya Habib saat ini, masuk ini. Lah iya, makanya Habib saat ini sedang dalam perjalanan ziarah. Nanti Habib belikan Al-Quran, 1000 Al-Quran, biar Habib yang akan naruhkan Al-Quran itu di tempat-tempat makam keramat. Antum tidak usah ziarah, biar Habib yang akan meletakkan Al-Quran di tempat-tempat ziarah itu tadi. Antum di rumah, insya Allah, Bismillah, antum sudah menjadi wali kalau perjalanan ziarah Habib sudah selesai dan Al-Quran 1000 itu sudah saya letakkan di tempat-tempat makam keramat. Begitu jawabnya. Kalkulatornya makin besar, 50 juta. Ini berarti saya diminta uang 50 juta. Saya bilang, Bib, itu besar banget, Bib. Kalau Al-Qurannya 50.000 satunya, itu kan berarti 50 juta. Bib. Terlalu besar itu. Si Habib ini bilang, 50 juta itu dibanding dengan titel kewalian gak ada apa-apanya. Lawang saya nggak pegang duit sebanyak itu, bagaimana mungkin saya memberikan? Saya akhirnya jawab, Bib, mohon maaf, saya tidak ingin jadi wali. Saya sudah diangkat oleh Allah menjadi wali bagi anak-anak saya. Menjadi wali murid, bahkan nanti wali nikah.
Dan apalagi saya juga tidak ingin menjadi waliullah. Kalau toh saya diangkat jadi waliullah, saya nggak bakalan mau. Buat apa titel wali? Terus setelah jadi wali saya mau apa? Saya bilang kayak gitu. Habib pasti kan dengar. Mungkin ada sebuah kisah wali. Gini Bibin, wali yang paling agung. Habib pernah dengar nggak cerita wali yang paling agung? Si Habib ini malah tanya, cerita yang gimana? Yang begini Bib. Dikisahkan ada wali, semua wali di dunia ini mendapatkan undangan dari Sultanul Aulia. Wali-wali ini mendapatkan undangan untuk kumpul di tempatnya Sultanul Aulia. Maka wali-wali di seluruh dunia itu datang ke majelisnya Sultanul Aulia ini. Ada yang terbang pakai sajadah, ada yang sekejap mata nyampe, ada yang terbang kayak Superman dan lain sebagainya. Intinya mereka semuanya datang tidak menggunakan pesawat atau tidak menggunakan apa, tapi menggunakan karomahnya masing-masing. Datanglah, berkumpullah di majelisnya Sultanul Aulia ini dalam waktu singkat. Nah, setelah kumpul, acara tidak segera dimulai. 1 hari, 2 hari, 3 hari, seminggu, tidak dilaksanakan juga. Tapi semua wali itu tetap menunggu. Sampai kemudian setelah kurang lebihnya hampir 1 mingguan nggak dimulai-mulai, ada seorang wali yang bertanya, "Ya Sultanul Aulia, ini mau apa sebenarnya? Ini kita sudah menunggu 1 minggu, acara belum juga dimulai. Hanya kumpul-kumpul saja di sini, makan tidur, acaranya belum dimulai. Sebenarnya kita mau apa?" Nah, Sultanul Aulia akhirnya menjawab, "Kita masih menunggu wali yang paling agung. Kalau wali yang paling agung itu datang, maka acara akan dimulai." Wah, semua wali seluruh dunia itu kaget. Ada wali yang paling agung. Ada yang wali paling agung. Ini kita saja karomahnya sudah bisa terbang, bisa naik sajadah terbang dan lain sebagainya. Karomahnya sudah bisa luar biasa. Kok ini ada wali yang paling agung? Seperti apa ini? Semua wali itu penasaran. Penasaran sekali. Sampai akhirnya dari kejauhan ada orang sempoyongan. Kurus, kering, bajunya dekil, datang ke situ. Begitu datang, si Sultanul Aulia ini bilang, "Lah ini dia, wali yang paling agung di antara kita datang. Acara kita akan mulai." Lah semua orang itu kaget. Semua wali-wali itu kaget. Loh, orang wali yang paling agung kayak begitu. Dekil, pakaiannya kotor. Berbeda dengan kita semuanya. Bajunya gamis, bersih, imamahnya besar, sebesar ban truk. Wah, kayak antum ini Bib. Bersih sekali, gagah, ganteng. Itu kok orang dekil dibilang wali paling agung. Akhirnya semuanya bertanya, "Ya Sultanul Aulia, bagaimana mungkin dia menjadi wali paling agung?" Sultanul Aulia dengan tersenyum menjawab, "Saya tidak bisa menjawabnya. Silahkan tanya sendiri kepada beliau." Akhirnya orang-orang itu menunjukkan pandangannya langsung kepada si orang yang baru datang ini. "Bagaimana mungkin?" mereka bertanya. "Bagaimana mungkin kamu itu bisa diangkat menjadi wali yang paling agung di antara kita semuanya?" Kemudian orang yang tua dan dekil ini menjawab, "Saya kondisinya seperti ini karena tiap hari berlari menghindari titel wali. Saya nggak ingin jadi wali. Sebab ibadah saya, apa yang saya lakukan, bukan untuk menjadi wali. Saya berusaha menghindar, makanya saya terus seperti ini, berusaha menghindar dari titel kewalian. Saya nggak ingin jadi wali." Nah, akhirnya mendengar jawaban itu Sultanul Aulia berpidato. "Itulah saudara-saudara para wali yang saya hormati," kata Sultanul Aulia ini. "Tujuan saya mengundang kalian semuanya untuk berkumpul di sini supaya kalian bisa melihat bagaimana kewalian Anda semuanya ternyata belum ada seujung kuku dari wali yang paling agung ini. Kita semuanya beribadah ingin jadi wali, tapi dia tidak ingin jadi wali. Kita mengharapkan menjadi
mempunyai titel wali, sedangkan dia justru menghindari titel kewalian. Nah, saya jawab cerita ini tak sampaikan kepada si Habib Mahdi itu. Begitu, Bib. Pernah dengar nggak? Si Habib ini hanya manggut-manggut. Jadi, kalau antum nawarin saya jadi wali, mohon maaf, Bib. Saya nggak ingin jadi wali. Saya nggak ingin jadi wali. Cukup jadi wali murid, wali santri, wali nikah. Bagi anak-anak saya sudah jadi wali. Saya ingin jadi walinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terlalu berat bagi saya. Dan tidak pantas bagi saya menjadi seorang wali. Saya yang kayak begini, ibadah saya jauh sekali. Nggak ada apa-apanya dibanding dengan jenengan. Kok tiba-tiba jenengan bilang saya mau jadi wali. Ya mohon maaf, saya nggak usah jadi wali. Jadi mendingan saya nggak usah ngasih Quran 1000 eksemplar untuk ditaruhkan ke makam-makam keramat. Nggak jadi wali nggak apa-apa. Ya begitu saya bilang. Lagian juga yang untuk beli Quran juga lagi nggak ada, Bib. Bilang, saya nggak punya uang sebanyak itu untuk beli Quran 1000. Nah nanti apalagi kalau saya berikan kepada Habib 50 juta kan. Nah, saya nggak punya uang sebanyak itu, Bib, lagi. Saya lagi nggak pegang uang sebanyak itu. Jadi mohon maaf. Nah, singkat kisah, akhirnya si Habib Mahdi dan rombongannya itu permisi dengan nada ya jengkel karena saya hanya ngasih amplop tipis. Saya kasih 200.000 waktu itu kalau nggak salah. Rombongan pakai mobil ya. Nah, tapi semuanya kebetulan pada saat itu nggak ada yang minta. Karena mungkin saya takdim banget sama pimpinan dawir mereka, si Habib Mahdi ini, yang mengaku sebagai Habib Mahdi. Kalau saya nggak tahu jelas namanya siapa, karena saya nggak lihat KTP-nya kan. Dia hanya mengaku Ana Mahdi, Habib Mahdi, siapa itu namanya, Habib Mahdi Al-Kaf atau siapa, saya lupa, sudah lama sekali. Nah, dulu tipe Allah, saya ceritakan ini, karena banyak modus-modus semacam ini disampaikan kepada banyak orang-orang, para muhibbin-muhibbinnya, ditawari atau diberikan iming-iming, jadi ini, jadi itu. Mereka sudah sangat kagum dan sudah sangat senang. Ketika antum ini menjadi wali Allah, dibilang kayak begitu saja. Kalau muhibbin yang nggak berpikir, itu pasti senang banget, bangga banget sedulur TV Al-Waha. Nah, jadi saya ceritakan ini bukan membuat cerita ngarang-ngarang, ini hanya sebatas sebagai pengalaman. Percaya atau tidak, itulah yang saya alami. Saya Bahril Ulum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.